Sebelumnya, kita udah bahas tentang bagaimana caranya mengekstrak persamaan LCCDE dari diagram blok. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana cara mencari solusi dari LCCDE tersebut kalau kita dikasih suatu input XN. Nah, jadi solusi dari LCCDE untuk suatu input itu memiliki bagian homogen dan juga bagian partikular. Bagian homogen ini kita peroleh dengan cara inputnya itu kita set sama dengan 0. Jadi semua yang ada X-nya itu kita ganti 0. Sedangkan bentuk partikular ini dia mengikuti inputnya. Jadi kalau input sistemnya itu misalkan adalah 2 pangkat NUN atau konstanta gitu ya, maka nanti solusi partikulernya itu juga K pangkat NUN, tapi ada konstanta tambahan C misalkan. Kalau misalkan inputnya adalah trigonometri cos omega NUN, maka nanti solusi partikulernya juga konstanta dikali cos omega NUN. Nah, kalau misalkan ternyata inputnya itu udah ada di solusi homogennya, jadi misalkan di solusi homogennya udah ada 2 pangkat NUN nih, maka nanti solusi partikulernya sama 2 pangkat NUN, ada konstantanya C, tapi ada tambahan N. Nah, itu kalau misalkan ternyata inputnya ini udah terinclude di solusi homogennya gitu, jadi kita kasih pengali N. Ini mirip ya dengan dulu pas di kalkulus 1 maupun kalkulus 2 ya, ketika ngomongin persamaan diferensial. Oke, biar lebih kebayang, kita akan coba kerjakan soal. Jadi, misalkan ada suatu persamaan LCCDE, YN sama dengan 1/4 YN-1 tambah 1/8 YN-2 tambah 3XN dikurang 6 X N-1. Kita mau tahu bagaimana respon sistem kalau misalkan inputnya yang pertama adalah delta N, dan yang kedua kalau inputnya adalah 2 pangkat NUN. Nah, ini responsnya seperti apa? Oke. Yang pertama, untuk input delta N, dia hanya memiliki solusi homogen. Oke, dia tidak memiliki solusi partikuler. Khusus untuk input unit impuls seperti ini, dia hanya memiliki solusi homogen. Nah, coba kita cari dulu ya. Mencari solusi homogen. Jadi dari LCCDE ini, segala yang ada X-nya kita ganti dengan 0. Maka kita punya solusi homogen YHN sama dengan 1/4 YHN-1 tambah 1/8 YHN-2. Atau kalau kita pindah ke ruas kiri, minus 1/4 YHN-1 minus 1/8 YHN-2 sama dengan 0. Nah, kita tebak YHN itu akan memiliki bentuk eksponensial lambda pangkat N. Nah, makanya kalau kita substitusi, kita akan peroleh lambda pangkat N minus 1/4 lambda pangkat N-1 minus 1/8 lambda pangkat N-2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan lambda pangkat N-2-nya, kita peroleh lambda kuadrat minus 1/4 lambda minus 1/8 sama dengan 0. Kalau ini kita solve, kita faktorkan dulu, kita peroleh lambda minus 1/4 ya, lambda minus 1/4, lambda plus 1/4 dikali lambda minus setengah sama dengan 0. Kita peroleh lambda 1 sama dengan minus 1/4 dan lambda 2 sama dengan setengah. Jadi ada 2 buah solusi homogen ya. Jadi IH1 itu adalah minus 1/4 pangkat N,
YH2-nya setengah pangkat N. Oh iya, tadi saya bilang dulu, sistem ini misalkan diasumsikan dalam kondisi rileks. Artinya, output itu hanya terdefinisi untuk N lebih besar sama dengan 0. Jadi YN sama dengan 0 untuk N kurang dari 0. Nah, makanya sebenarnya bukan lambda pangkat N doang sih, sebenarnya lambda pangkat N UN gitu. Jadi, supaya dia hanya terdefinisi untuk N lebih besar sama dengan 0. Nah, tapi sama saja. Jadi, ada dua buah solusi nih. Solusi pertama, minus seperempat lambda pangkat N UN. Solusi kedua adalah setengah pangkat N UN. Nah, ingat lagi, dulu pas kita belajar persamaan diferensial, kalau kita punya dua buah solusi, maka kombinasi linearnya dari kedua solusi ini juga merupakan solusi. Makanya secara total solusi homogennya itu akan berbentuk C1 minus seperempat pangkat N tambah C2 setengah pangkat N UN. Nah, sekarang PR kita adalah mencari berapa kedua konstanta ini. Coba kita tinjau lagi ini ya, persamaan LCCDA awalnya. Saya tulis lagi. YN sama dengan seperempat Y N-1 tambah seperdelapan Y N-2 tambah 3XN minus 6X N-1. Nah, kita gantikan XN dengan delta N. Maka kita peroleh nanti YN juga akan sama dengan YHN. Oke. Makanya kita peroleh YHN sama dengan seperempat YHN-1 tambah seperdelapan YHN-2 tambah 3 delta N minus 6 delta N-1 sama dengan, ya ini. Sekarang kita masukkan beberapa nilai N. Kita masukkan dua buah nilai N supaya kita bisa dapatkan berapa C1 dan C2-nya. Paling gampang adalah kita masukkan N sama dengan 0. Maka kita peroleh YH 0. Dari sini, kalau kita gantikan N-nya dengan 0, kita peroleh C1 tambah C2. Oke? C1 tambah C2. Kita peroleh ruas kanannya seperempat YH-1. Ingat, tadi kan kita bilang bahwa sistem itu relax. Dia nggak punya respons untuk N kurang dari 0. Maka ini adalah seperempat dikali 0, tambah seperdelapan kali YH-2 juga 0, tambah 3 delta 0, minus 6 delta minus 1. Ingat, delta itu kan bernilai 1 untuk N-nya sama dengan 0. Maka kita punya C1 tambah C2 sama dengan 3 delta 0, yaitu 3. Ini persamaan 1. Next, yang gampang, kita ganti N sama dengan 1. Kita punya YH1 sama dengan seperempat kali YH0, tambah seperdelapan kali YH-1, yaitu 0, tambah 3 delta 0, delta 1 ya, minus 6 delta 1 kurang 1, yaitu 0. Maka kita punya dari sini, kalau kita masukkan N sama dengan 1, kita dapatkan minus seperempat C1 tambah setengah C2 sama dengan seperempat kali YH0, yaitu 3, dikurang 6. Ini sama dengan minus 21/4. Kalau kita kalikan 4, kita punya minus C1 tambah 2C2 sama dengan minus 21. Nah, ini adalah persamaan 2. Dari kedua persamaan ini, kita bisa selesaikan. Kita peroleh, kalau kita jumlahkan, kita peroleh 3C2 sama dengan minus 18 atau C2 sama dengan minus 6. Kalau kita substitusi ke persamaan 1, kita peroleh C1 sama dengan 9. Maka kita punya untuk XN sama dengan delta N. Ini kesimpulannya. Solusinya
sama dengan solusi homogennya saja, yaitu C1, terus tadi lambda 1 berapa? Minus seperempat ya? Minus seperempat pangkat N, tambah C2, lambda 2 pangkat N, setengah pangkat N, UN. Nah, ini dia kesimpulannya. Oke, itu untuk yang A ya. Sekarang yang B. Untuk input XN sama dengan 2 pangkat N UN. Jadi, kita kan perlu mencari solusi homogen dan juga solusi partikuler. Nah, tapi kita harus mencari dulu solusi partikulernya. Jadi, step satunya itu adalah mencari solusi partikuler. Ingat ya, bukan solusi homogen, tapi solusi partikuler. Karena nanti sebenarnya solusi homogennya juga bentuknya akan mirip dengan ini. Tapi nanti akan berbeda di C1 dan C2-nya. Tapi untuk mencari C1 dan C2, kita harus tahu YN secara umum. Kan untuk tahu YN secara umum, kita kan perlu tahu solusi homogen dan solusi partikulernya. Makanya kita harus cari dulu nih nanti solusi partikulernya. Jadi ini step 1, baru solusi homogen step 2. Kalau misalkan teman-teman ngerjain homogen duluan, itu hasilnya akan salah. Oke, jadi untuk input sembarang, kita kerjakan dulu solusi partikulernya. Oke. Oke. Seperti saya bilang, solusi partikuler itu bentuknya mengikuti inputnya. Coba saya tulis lagi ya persamaan ininya. Persamaan LCCDE-nya. YN sama dengan seperempat YHN-1 tambah 1/8 YHN-2 tambah 3 XN. Ini kenapa YH, coy? Y tambah 3XN minus 6XN-1. Nah, kita tebak atau nyatakan solusi partikulernya itu berbentuk konstanta. K atau C juga boleh. 2 pangkat N UN. Nah, maka kalau kita substitusikan ke persamaan LCCDE-nya, kita peroleh C 2 pangkat N UN sama dengan seperempat C 2 pangkat N U N-1 tambah 1/8. Ini 2 pangkat N-1 ya harusnya. 2 pangkat N-1 tambah 1/8 C kali 2 pangkat N-2 UN-2 tambah 3 kali 2 pangkat NUN minus 6 kali 2 pangkat N-1 UN-1. Nah, ada banyak banget nih, UN, UN-1, UN-2. Untuk mencari nilai C, kita substitusi nilai N sehingga semua sukunya itu berkontribusi. Ya kan? Kalau kita misalkan masukin N-nya itu 1 atau N-nya itu 0, maka ini memang berkontribusi. Tapi ini nggak berkontribusi. Makanya kita masukkan N-nya sama dengan 2. Oke? Jadi pilih N sehingga semua suku berkontribusi. Itu coba saya tulis dulu ya. Pilih N, bebas terkecil atau terbesar. Kalau besar kan N-nya nanti kita ngitungnya juga agak ribet. Jadi pilih N terkecil sehingga semua term berkontribusi. Yaitu N sama dengan 2. Kalau N sama dengan 2, kita peroleh C dikali 2 pangkat 2 U2 sama dengan seperempat C 2 pangkat 1 U1 tambah 1/8 C pangkat 2, C kali 2 pangkat 0 U0 tambah 3 kali 2 pangkat 2 U2 minus 6 kali 2 pangkat 1 U1. Nah, ini kita ganti 1 ya. 1, 1, 1, 1, 1. Maka kita punya 4C sama dengan C/2 tambah C/8
ya kan? Tambah 12 dikurang 12. Nah, ini kita peroleh C dikali 4 minus setengah minus 1/8 sama dengan 0, atau C sama dengan 0. Nah, makanya untuk kasus ini kebetulan solusi partikulernya itu sama dengan 0. Ini kebetulan ya, solusi partikuler sama dengan 0. Kalau dalam kasus lain, biasanya solusi partikulernya nggak 0 gitu. Misalkan C-nya adalah 3, maka nanti solusi partikulernya 3 dikali 2 pangkat N UN gitu. Tapi untuk kasus ini kebetulan solusi partikulernya itu 0. Nah, step 2 mencari solusi homogen. Oke. Kita udah dibantu oleh soal A tadi. Kita udah tahu bentuk umumnya seperti apa solusi homogennya. YHN adalah C1 lambda 1 pangkat N. Tadi lambda 1-nya minus 1/4 ya. Tambah C2 setengah pangkat N UN. Sedangkan YPN-nya itu bentuknya adalah C dikali 2 pangkat N UN. Tapi kebetulan C sama dengan 0, sehingga YP sama dengan 0. Maka YN yang seharusnya adalah YHN tambah YPN itu tersisa YH-nya aja. Gitu. Makanya sekarang kita ingin mencari berapa C1 dan C2 dengan meninjau LCCDE-nya. Oke, kita tulis lagi. YN sama dengan 1/4 YN-1 tambah 1/8 YN-2 tambah 3 XN minus 6 XN-1. Oke. Nah, XN kita ganti dengan 2 pangkat NUN. Oke. 2 pangkat NUN. YN kita ganti dengan, ya ini tadi bentuknya ada apa adanya, yaitu C1 minus 1/4 pangkat N tambah C2 setengah pangkat N UN. Nah, kalau misalkan ada solusi partikuler, itu harus kita masukkan. Oke? Jadi seandainya kita dapat C-nya misalkan nggak 0. Tadi misalkan kita dapat seandainya kan C-nya itu 3. Maka kita harus masukkan tambah 3 kali 2 pangkat NUN. Karena kalau enggak nanti bakal salah gitu untuk pencarian C1 dan C2-nya. Tapi karena kebetulan tadi C-nya 0, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Nih, 0. Oke, kita tinjau N sama dengan 0. Kalau N sama dengan 0, kita peroleh Y0 adalah, ya ini masih 1/4 kali 0, tambah 1/8 kali 0, ditambah 3 kali inputnya, 2 pangkat 0 U0, dikurang 6 kali 2 pangkat minus 1 U minus 1. Nah, ini 0 ya. Ini 0, ini 0. Kita punya Y0 yang merupakan C1 tambah C2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 0 U0, yaitu sama dengan 3. Nah, ini persamaan 1. Kita ganti N-nya 1, kita peroleh Y1 sama dengan 1/4 kali Y0, yaitu 1/4 kali 3, ditambah 1/8 kali 0, ditambah 3. 3 kali 2 pangkat 1 U1 minus 6 kali 2 pangkat 0 U0. Nah, ini dan Y1 itu tadi adalah ini, kalau kita ganti dengan N-nya kita ganti dengan 1, maka kita peroleh minus 1/4 C1 tambah setengah
C2 sama dengan 3/4 tambah 6 dikurang 6. Ya kan? Betul nggak? Ini 0, ini 6, ini minus 6, ini 6, saling membatalkan. Berarti sisa 3/4. Atau kalau kita kali 4, semuanya kita peroleh minus C1 tambah 2C2 sama dengan 3. Ini persamaan 2. Dari kedua persamaan ini, kalau kita jumlahkan, kita peroleh 3C2 sama dengan 6 atau C2 sama dengan 3. C2-nya 2. Kalau begitu, kita peroleh juga C1 sama dengan 1. Maka, kesimpulannya, untuk Xn sama dengan 2 pangkat NUN, kita peroleh solusinya Yn sama dengan solusi homogen ditambah solusi partikuler. Ini lagi-lagi saya tekankan ya, jangan lupa solusi partikulernya. Kebetulan aja di soal ini solusi partikulernya 0. Tapi kalau misalkan dia nggak 0, itu tetap kita harus tulisin. Oke. Yn sama dengan C1 lambda 1 pangkat N minus 1/4 pangkat N tambah C2 lambda 2 pangkat N setengah pangkat N UN. Seperti itu. Oke. Sekian dulu video kali ini. Kita udah membahas bagaimana cara mencari solusi dari LCCDE kalau misalkan dikasih suatu input. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.